Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan. Pada sore ini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi sistem otomasi pada smart greenhouse yang ada di PPG UIN ini bisa diimplementasikan. Jadi smart greenhouse ini memang sengaja dilakukan pengadaan untuk di PPG UIN dalam rangka untuk mendukung aktivitas pembelajaran budidaya hidroponik secara sistem otomasi. Jadi sistem ini akan diintegrasikan dengan Internet of Things sehingga bisa dimonitor dan dikontrol dari jarak jauh menggunakan aplikasi Android maupun berbasis web based. Jadi bisa kedua sistem itu untuk model interface-nya. Untuk itu kita akan mengikuti bagaimana tutorial cara penggunaan modul otomasi ini pada smart greenhouse yang ada di PPG UIN saat ini. Jadi ini adalah modul otomasinya. Ini ada perangkat panel utama, kemudian ini adalah layar LCD. Bagaimana kita bisa memonitor secara langsung sensor-sensor yang membaca baik itu sensor suhu, kelembaban, kemudian monitoring nutrisi ya, nutrisi, kemudian pH. Ini kita bisa memonitor dari sini dan melakukan setting juga di perangkat ini. Jadi bisa disetting di perangkat ini langsung maupun bisa disetting dari aplikasi yang ada pada pada Android ya, dari handphone. Dan yang ketiga bisa disetting juga dari web yang terkait. Jadi ini ada beberapa mode, ada beberapa cara untuk men-setting ataupun memonitor sistem otomasi ini. Jadi bisa beberapa bagian. Kemudian selain kita bisa memonitor dari sisi layar, kita dalam kondisi emergency kita juga bisa melakukan aktivasi baik itu sensor maupun sistem yang ada di dalam greenhouse secara manual. Dengan catatan kita harus memutar tombol manual ini ke posisi button semua. Nah, setelah kita posisikan dalam kondisi button, maka sistem bisa dinyalakan secara manual ya, emergency. Nah, ini nyala posisinya. Ini untuk mode drain, jadi untuk membuang sisa nutrisi ataupun mau menguras tandon nutrisi yang ada di dalam greenhouse. Ketika memang kita mau setting dalam mode otomatis semua, maka tombol-tombol ini harus berada pada posisi pilihan device. Ini semua udah device, sehingga sistem operasi dari greenhouse ini menggunakan sistem otomatis seperti itu. Itu terkait modul otomasi ini. Jadi ini modul otomasi bisa mengatur proses pencampuran nutrisi pupuk, kemudian mengatur iklim mikro yang ada di dalam greenhouse sehingga pertumbuhan tanaman itu akan bisa dioptimalkan karena nutrisi maupun kondisi iklim mikronya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kondisi di luar dengan di dalam greenhouse itu tentunya ada sedikit perbedaan, baik itu ada dari suhu maupun kelembaban. Maka tanaman yang ada di dalam greenhouse ini kita setting secara otomatis sehingga tanaman bisa mendapatkan kondisi iklim mikro yang mendekati optimal sesuai dengan kebutuhan oleh tanaman. Demikian. Oke. Nah, pada mode setting ini ada beberapa menu di sini ya. Ada notifikasi, ada schedule drip, ada kalibrasi, vertigation, climate, dan sebagainya. Nah, untuk hal yang utama yang kita setting di sini adalah misalkan untuk pengaturan jadwal penyiraman bisa disetting di schedule drip. Nah, di sini bisa disetting mau disetting berapa pada jam berapa, kemudian durasinya berapa aja, misalkan gitu. Nah, ini bisa di setting di sini. Misalkan dalam satu hari penyiraman itu ada 3 atau sampai 5 kali jadwal. Ini bisa disetting di sini untuk penambahannya ya, seperti itu. Kemudian untuk
setting yang lain, misalkan untuk vertigation. Nah, vertigation di sini adalah bagaimana mode pencampurannya. Misalkan mau versi manual maupun otomatis. Kalau misalkan versi otomatis, maka semuanya akan berjalan sesuai sistem ya. Artinya dari mulai ppm, pengaturan ppm, kemudian pengaturan pH akan terjadi dilakukan secara otomatis seperti itu. Jangan lupa ketika setelah setting mode vertigasi itu kita memencet bagian set mode. Nah, ini terkait durasi untuk pengaturan pH maupun ppm-nya. Nah, ini misalkan setting pH minimum pH-nya berapa, kemudian maksimum pH-nya berapa. Kemudian ini ppm-nya ya untuk setting ppm-nya. Kemudian ini untuk water-nya. Kemudian untuk climate misalkan. Pengaturan climate juga sama, ada set mode-nya, ada versi manual maupun versi otomatis. Untuk versi manual kita bisa menyalakan blower maupun misting secara manual. Jadi bisa dalam kondisi tertentu kita bisa menyalakan secara manual. Kalau otomatis itu akan berfungsi secara sensor. Jadi ketika suhu ataupun kelembabannya di luar target, maka dia akan melakukan proses menurunkan suhu maupun menyalakan blower, sehingga proses iklim mikro yang di dalam greenhouse-nya itu akan terjaga seperti itu. Nah, ini pengaturan kelembaban, misalkan humidity batas minimumnya 50, maksimumnya 70. Kemudian ini mistingnya akan nyala 2 detik, kemudian akan delay 20 second, 20 detik. Kemudian ini temperatur yang kita setting. Minimumnya berapa derajat, maksimumnya berapa derajat. Kemudian itu jadwal tadi sudah. Nah, untuk yang lain adalah settingan-settingan pendukung saja, baik itu notifikasi dari status otomasi maupun sistem kalibrasi juga bisa dilakukan di sini seperti itu. Oke, mungkin itu terkait setting ya. Dan ini adalah dashboard yang muncul di layar panel ini. Jadi ketika modenya tadi kita setting manual, maka akan muncul notifikasi ataupun tampilan manual ya untuk vertigasi. Seperti itu. Ya. Kita mungkin contoh untuk menyalakan climate ya secara manual. Kita nyalakan, contoh adalah blower. Kita nyalakan blower. Nah, ini blower sedang menyala. Sekarang kita mencoba menyalakan misting ya. Jadi kita nyalakan misting. Misting ini pada kondisi nyala. Kita lihat ya ke dalam greenhouse. Layar climate ini kita bisa memonitor suhu ya maupun kelembaban yang tercapture dari masing-masing sensor. Di sini ada 3 sensor, kemudian ada average-nya. Jadi rata dari pembacaan 3 sensor itu akan muncul pada bagian average, baik itu temperatur maupun humidity. Aktual yang saat ini dibaca humidity-nya 87,2% dan temperaturnya 26,3 derajat Celcius. Kemudian di sini juga kita lengkapi dengan light intensity sensor dengan satuan lux ya. Jadi dari sensor kita terbaca di sini saat ini 60 lux karena posisinya udah sore, kemudian kondisi mendung sehingga pembacaan luxnya rendah. Tetapi ketika siang hari pada terik matahari itu nilainya akan naik sampai mungkin di angka di atas 1000 lux ya. Begitu pembacaan dari layar ini. Dari pengontrolan ataupun implementasi sistem ini dengan layar LCD, kita dalam kondisi tertentu misalkan emergency, kita bisa mengatur aplikasinya ataupun penerapan sistemnya dari versi manual. Nah, ketika versi manual kita merubah button ini dari device menjadi button ya, tombol ini. Nah, ketika posisi button kita bisa
melakukan eksekusi, misalkan posisi drain untuk membuang air nutrisi dari tandon, itu kita dengan manual seperti itu. Nah, jadi ketika versi emergency ini kita bisa menggeser dari device menjadi ke posisi button. Tapi ketika kita akan menggunakan sistemnya secara full otomatis, maka pastikan bahwa tombol-tombol ini menunjukkan pada posisi device. Seperti itu. Nah, selain tadi kita bisa menggunakan interface dari panel langsung, kemudian ini adalah interface kita versi webnya. Jadi ini adalah dashboard yang muncul dari sistem yang terbaca di sini. Nah, ini adalah pembacaan dari versi itunya, versi webnya. Nah, di sini ada dashboardnya, ada muncul informasi utama, kemudian ada informasi media ya, tanah, kemudian informasi air terkait mode vertigasinya, kemudian informasi iklim terkait pengaturan iklimnya. Di sini akan muncul semua dan akan link semua antara di panel, kemudian di web ini, dan pada aplikasi Android. Ini adalah muncul grafik pembacaan dari masing-masing sensor. Misalkan ini untuk humidity, tapi kita rubah menjadi temperatur misalkan. Nah, maka grafik itu terkait modul otomasi ini. Jadi ini modul otomasi bisa mengatur proses pencampuran nutrisi pupuk, kemudian mengatur iklim mikro yang ada di dalam greenhouse, sehingga pertumbuhan tanaman itu akan bisa dioptimalkan karena nutrisi maupun kondisi iklim mikronya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kondisi di luar dengan di dalam greenhouse itu tentunya ada sedikit perbedaan, baik itu ada dari suhu maupun kelembaban. Maka tanaman yang ada di dalam greenhouse ini kita setting secara otomatis sehingga tanaman bisa mendapatkan kondisi iklim mikro yang mendekati optimal sesuai dengan kebutuhan oleh tanaman. Demikian.